I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Hasil MotoGP Aragon 2025, Marc Marquez langsung melesat terdepan. Podium dramatis sekaligus 3 kali pecahkan rekor waktu, gigi Dali-nya makin curiga. Balapan utama MotoGP Aragon 2025 yang digelar pada Minggu malam WIB menghadirkan drama luar biasa yang kembali melambungkan nama besar Marc Marquez. Pembalap Spanyol itu tidak hanya berhasil mempertahankan posisi terdepannya sejak awal balapan, tetapi juga sukses mencetak kemenangan dramatis dengan memecahkan rekor lap time di Circuito de Alcanis. Dengan performa yang begitu impresif, Marquez menunjukkan dominasinya di grid dan semakin memperkuat posisinya di puncak klasemen sementara musim ini. Balapan berlangsung sebanyak 23 putaran dan diwarnai dengan ketegangan sejak awal. Marc Marquez yang memulai dari pole position menunjukkan determinasi luar biasa. Tidak butuh waktu lama, saat lampu start padam, Marquez langsung melesat dan mengambil alih kontrol balapan dengan agresivitas khasnya. Di belakangnya, sang adik Alex Marquez yang memulai dari posisi kedua juga tampil konsisten, menjaga ritme untuk mengawal sang kakak. Sementara itu, Francesco Bagnaia, yang memulai dari posisi keempat, sukses menggeser Franco Morbidelli dan merangsek ke posisi ketiga. Sayangnya bagi Morbidelli, ia kehilangan grip pada ban depannya dan perlahan turun ke posisi kelima. Situasi ini membuka jalan bagi Bagnaia untuk mengejar duo Marquez di depan. Selama balapan, Marquez menunjukkan performa luar biasa. Di tiap sektor lintasan, ia mencetak waktu yang konsisten dan cepat. Bahkan pada lap ke-11, ia mencatatkan fastest lap dengan waktu 1 menit 46.011 detik, yang kemudian menjadi rekor baru sirkuit. Kecepatan dan presisi yang ditampilkan membuat para rivalnya kesulitan mengejar, bahkan adiknya sendiri yang berada di posisi kedua. Meskipun Alex Marquez sempat mendekat pada pertengahan lomba dengan jarak di bawah 0,7 detik, sang kakak kembali menjauh lewat manuver-manuver presisi di tikungan cepat. Kombinasi antara kecepatan, pengalaman, dan pemahaman terhadap karakteristik sirkuit menjadikan Marc benar-benar tak terkejar malam itu. Alex Marquez, meskipun harus puas finish di posisi kedua, patut diacungi jempol. Pembalap Gresini Racing itu tampil luar biasa sepanjang lomba, menjaga konsistensi dan berhasil menahan tekanan dari Bagnaia yang terus membuntuti di posisi ketiga. Ia juga menjadi satu-satunya pembalap yang mampu menjaga jarak terdekat dengan Marc hingga garis finish. Di sisi lain, Francesco Bagnaia harus berjuang keras sepanjang lomba. Meski berhasil naik podium ketiga, ia masih mengeluhkan performa Desmosedici GP25 yang dianggap belum sepenuhnya stabil. Dalam sesi wawancara pasca balapan, Pecco menyebutkan bahwa meskipun GP25 sudah mengalami sejumlah perbaikan, masih ada masalah pada akselerasi dan grip ban belakang yang menghambat lajunya. Namun begitu, ia tetap menunjukkan semangat juang luar biasa dan berhasil menahan gempuran dari Pedro Acosta yang terus memberi tekanan dari belakang. Dengan hasil ini, Bagnaia setidaknya mampu mempertahankan posisinya di 5 besar klasemen, meskipun harus mengakui keunggulan Marc Marquez, yang kini kian nyaman di puncak. Kemenangan ini pun kembali menimbulkan tanda tanya besar di kalangan internal Ducati, khususnya sang bos teknis Gigi Dali-nya. Performa luar biasa Marc Marquez sejak bergabung ke Ducati menjadi bahan pembicaraan hangat. Sejak awal musim, Marquez tampil konsisten, bahkan dalam kondisi motor yang sebelumnya dikeluhkan oleh para pembalap lain. Hal ini membuat Dali-nya tak bisa menyembunyikan rasa penasarannya. Saya tidak mengatakan ini adalah keajaiban, tapi apa yang dilakukan Marc sejak awal musim sangat luar biasa. Ia membawa Ducati ke level yang belum pernah kami lihat sebelumnya, bahkan melebihi ekspektasi kami. Tentu saja kami mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya rahasia Marquez? Ujar Dali-nya dalam sesi jumpa pers setelah balapan. Ia menambahkan bahwa tim teknis akan melakukan analisis mendalam terhadap data telemetri Marc Marquez, untuk memahami gaya balap uniknya yang mampu mengekstra performa maksimal dari GP25, motor yang bahkan membuat Bagnaia, juara dunia bertahan, kewalahan. Dengan kemenangan di Aragon ini, Marc Marquez kini mengoleksi total 205 poin dan memuncaki klasemen sementara MotoGP 2025. Dalam sesi wawancara usai lomba, Marc Marquez mengungkapkan rasa bahagianya.
balapan hari ini sangat spesial. Bisa menang di depan publik sendiri, di sirkuit yang saya cintai, dan mencetak rekor lap time, ini seperti mimpi. Terima kasih untuk tim yang luar biasa dan semua fans yang selalu mendukung saya, katanya dengan senyum lebar. Alex Marquez, yang ikut naik podium bersama sang kakak, juga tak bisa menyembunyikan kebanggaannya. Saya mungkin belum bisa menandingi Mar hari ini, tapi saya terus belajar. Bisa berada di podium bersamanya adalah momen yang sangat berarti buat saya dan tim, ucapnya. MotoGP Aragon 2025 menjadi momen penting dalam perburuan gelar musim ini. Dominasi Marc Marquez makin tak terbantahkan, dan dengan performa seperti ini, tampaknya akan sulit bagi pembalap lain untuk menggoyahkan tahtanya. Sementara Ducati, di balik keberhasilan mereka, kini menghadapi dilema baru. Bagaimana mengimbangi kejeniusan alami seorang Marc Marquez yang semakin tak tertandingi. Marc Marquez menang dramatis di sprint race MotoGP Aragon 2025, kembali ke podium teratas. Marc Marquez akhirnya kembali ke puncak kejayaannya dalam balapan dramatis di sprint race MotoGP Aragon 2025. Pembalap andalan tim Ducati Lenovo itu berhasil menuntaskan balapan sprint sejauh 11 lap dengan kemenangan spektakuler, Sabtu, 7 Juni 2025, malam WIB, setelah sempat melorot ke posisi keempat di awal balapan. Kemenangan ini sekaligus menjadi penanda bahwa sang juara dunia 8 kali belum habis, dan ia siap kembali memperebutkan gelar di musim yang sengit ini. Sprint race di Motorland Aragon selalu menjanjikan ketegangan dan aksi tanpa henti, dan edisi 2025 ini tidak mengecewakan. Marc Marquez memulai balapan dari posisi pole, hasil dari performa impresifnya di sesi kualifikasi. Di sampingnya, ada sang adik, Alex Marquez, Gresini Racing, dan Franco Morbidelli dari tim Pertamina VR46 Racing yang melengkapi baris depan. Namun, saat lampu start padam, Marquez mengalami awal yang kurang meyakinkan. Cengkeraman ban belakang yang kurang maksimal membuatnya kehilangan momentum. Dalam sekejap, ia terlempar ke posisi keempat, sementara Alex Marquez dengan cepat mengambil alih pimpinan balapan. Franco Morbidelli dan Pedro Acosta, Red Bull KTM, juga tampil agresif, menyulitkan posisi Marquez untuk segera bangkit. Pedro Acosta, pembalap muda fenomenal yang menjalani musim debut penuh pertamanya di MotoGP, kembali menunjukkan tajinya. Ia terlibat duel ketat dengan Morbidelli memperebutkan posisi ketiga. Sementara itu, Alex Marquez tampak nyaman memimpin di depan, memanfaatkan kekacauan di belakang untuk memperlebar jarak. Namun, seperti biasa, Marc Marquez tak pernah bisa dihitung habis terlalu cepat. Pada lap keempat, ia mulai memangkas jarak dengan pembalap di depannya. Ritme balapnya konsisten dan tajam. Memasuki lap kelima, ia sudah berada tepat di belakang Alex Marquez, dengan selisih kurang dari 1 detik. Hal ini membuat petinggi Ducati Gigi Dall'Igna sempat keheranan. Momentum krusial terjadi di lap ke-6. Memanfaatkan slipstream di trek lurus start-finish yang panjang, Marquez melancarkan serangan presisi tinggi dan sukses menyalip adiknya dengan manuver bersih di tikungan pertama. Sejak saat itu, ia tidak pernah menoleh ke belakang, ujar Dall'Igna. Dengan pace luar biasa, Marc membuka celah lebih dari 1 detik hanya dalam 2 lap. Alex sempat mencoba bertahan, namun tidak memiliki kecepatan yang cukup untuk membalas. Di belakang mereka, Fermin Aldeguer, Gresini Racing, yang tampil impresif sebagai rookie, berhasil menyusul Acosta dan Morbidelli untuk merebut posisi ketiga. Marc Marquez melintasi garis finish sebagai yang tercepat dengan catatan waktu yang dominan. Ia unggul 1,5 detik atas Alex Marquez di posisi kedua. Sementara itu, Fermin Aldeguer, sensasi muda dari Spanyol, melengkapi podium dengan performa luar biasa dan tenang di tengah tekanan dari nama-nama besar. Saya tahu start saya buruk, dan itu membuat saya frustrasi. Tapi saya mencoba tetap tenang dan fokus satu tikungan demi satu. Ketika saya melihat celah di lap ke-6, saya tahu itu momen saya. Rasanya luar biasa bisa kembali menang, apalagi di depan publik Spanyol,
ujar Marc Marquez usai balapan dengan senyum penuh rasa lega dan bangga. Bagi Marquez, ini adalah kemenangan berlanjut dalam format sprint sejak kepindahannya ke Ducati, sekaligus menandai kembalinya dirinya ke podium teratas setelah periode panjang naik turun pasca cedera dan adaptasi tim baru. Kemenangan ini juga menjadi simbol kembalinya sang gladiator lama ke perburuan gelar juara dunia MotoGP 2025 yang semakin ketat. Di sisi lain, hasil mengecewakan harus diterima oleh sang pembalap utama Ducati Francesco Bagnaia. Start dari posisi keempat, Bagnaia mengalami kesulitan besar sepanjang balapan. Motor Desmosedici-nya tampak tidak kompetitif di Aragon, dengan grip ban yang tidak optimal dan kesulitan di hampir semua sektor lintasan. Ia terus kehilangan posisi lap demi lap dan akhirnya harus puas finish di posisi ke-12, jauh dari zona poin sprint. Ini bukan hari kami. Kami kehilangan feeling sejak latihan pagi. Kami akan analisis semua data malam ini dan mencoba bangkit di race utama, ujar Bagnaia dengan nada frustrasi namun tetap tenang. Hasil sprint race ini juga menyoroti pergeseran kekuatan di grid MotoGP 2025. Nama-nama muda seperti Pedro Acosta dan Fermin Aldeguer terus memberikan tekanan nyata pada para pembalap senior. Morbidelli yang sempat agresif di awal harus puas finish keempat setelah ban depannya mulai kehilangan traksi di lap-lap akhir. Dengan hasil ini, Marc Marquez memperkuat posisinya di klasemen sementara dan menunjukkan bahwa dirinya adalah penantang serius dalam perburuan gelar juara dunia tahun ini. Kemenangan ini juga menjadi suntikan moral besar menjelang race utama hari Minggu. Satu hal yang pasti, MotoGP 2025 belum berakhir, dan dengan Marc Marquez kembali ke performa terbaiknya, drama dan aksi balap tingkat tinggi akan terus berlanjut. Hasil FP1 MotoGP Aragon 2025, Marc Marquez tercepat, gigi dalinya bangga dengan performa tim. Marc Marquez kembali menunjukkan taringnya di lintasan balap. Dalam sesi latihan bebas pertama, FP1, MotoGP Aragon 2025 yang digelar pagi ini di Motorland Aragon, Marquez tampil superior dengan mencatatkan waktu tercepat 1 menit 46,974 detik. Hasil ini memperkuat reputasinya sebagai Raja Aragon, julukan yang disematkan oleh para penggemar dan pengamat karena konsistensi dan dominasinya setiap kali berlaga di sirkuit ini. Banyak yang menyebut bahwa Motorland Aragon adalah kebun pribadi Marc Marquez. Dalam beberapa musim terakhir, Marquez memang selalu tampil luar biasa di sirkuit ini, baik saat dalam kondisi prima maupun saat baru kembali dari cedera. Tak heran, ketika bendera kotak-kotak berkibar mengakhiri FP1, sorakan pendukung lokal langsung menggema di tribun, merayakan keberhasilan sang idola. Marc sendiri tampak puas dengan performanya. Aragon selalu menjadi tempat spesial bagi saya. Saya merasa motor dan fisik saya sangat menyatu dengan karakter sirkuit ini. Tapi tentu saja, ini baru awal akhir pekan. Masih ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan untuk hari Sabtu dan Minggu, ujar Marquez dalam wawancara singkat usai sesi FP1. Menariknya, posisi kedua dalam sesi ini juga diisi oleh nama yang tak kalah familiar, Alex Marquez. Adik kandung Marc itu hanya terpaut 0,211 detik dari kakaknya. Alex menunjukkan peningkatan signifikan sejak awal musim 2025, dan performanya di FP1 Aragon menjadi bukti bahwa persaingan dalam keluarga Marquez bakal sengit sepanjang akhir pekan ini. Selalu menyenangkan bertarung dengan Marc. Tapi di lintasan, kami profesional. Saya rasa saya punya potensi untuk bersaing ketat di sirkuit ini. Motivasinya selalu tinggi kalau di Aragon, kata Alex yang kini membela tim satelit Ducati. Sementara itu, kejutan datang dari posisi ketiga yang ditempati Marco Bezzecchi. Pebalap asal Italia yang kini membela tim pabrikan Aprilia ini memperlihatkan perkembangan positif dengan mencatatkan waktu terbaiknya di detik-detik terakhir FP1. Meski sempat berada di luar 10 besar, Bezzecchi berhasil menutup sesi dengan performa meyakinkan. Saya dan tim bekerja sangat keras untuk memahami setup motor yang pas. Di Aragon, banyak tikungan cepat dan perubahan elevasi. Jadi sangat penting punya feeling yang bagus dari awal. Saya senang bisa berada di 3 besar, tutur Bezzecchi yang menjadi satu-satunya pebalap Italia di 5 besar FP1.
Hasil baik para pebalap ini tentu tak lepas dari peran teknis dan strategi tim. Salah satu sosok yang patut mendapat sorotan adalah Gigi Dall'Igna, General Manager Ducati Corse. Saya sangat bangga melihat performa Marc dan Alex hari ini. Mereka menunjukkan bahwa motor kami sangat kompetitif, bahkan di sirkuit yang menuntut seperti Aragon. Ini menunjukkan bahwa kerja keras kami sepanjang musim membuahkan hasil, ujar Dall'Igna dalam sesi konferensi pers tim. Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan ini bukan hanya hasil dari teknologi motor, tetapi juga kolaborasi erat antara pembalap, mekanik, dan analis data. Musim ini sangat kompetitif. Tapi kami percaya, dengan pendekatan teknis yang solid dan pembalap berkualitas, kami bisa terus berada di depan, tambahnya. Di luar tiga besar, posisi keempat dan kelima masing-masing ditempati oleh Alex Rins, Yamaha, dan Maverick Vinales, KTM. Keduanya mencatat waktu yang tak terlalu jauh dari Bezzecchi, menunjukkan betapa kompetitifnya peta persaingan MotoGP musim ini. Sementara itu, juara dunia bertahan Francesco Bagnaia harus puas berada di posisi ke-9, tertinggal lebih dari setengah detik dari Marc Marquez. Meskipun begitu, banyak pengamat percaya bahwa Bagnaia masih menyimpan strategi dan belum menunjukkan seluruh potensinya di FP1. Beberapa pembalap lain seperti Fabio Quartararo, Brad Binder, dan Joan Mir juga terlihat masih dalam proses adaptasi terhadap kondisi lintasan. Trek Aragon yang terkenal dengan layout teknikal dan kondisi cuaca yang berubah-ubah memang selalu menjadi tantangan tersendiri bagi para rider. Sesi FP1 ini menjadi awal yang menjanjikan untuk akhir pekan balapan di Aragon. Persaingan antara Marc dan Alex Marquez diprediksi akan semakin memanas, sementara tim-tim lain tentu tak akan tinggal dia melihat dominasi tuan rumah. Aprilia dan Ducati tampak menjadi dua pabrikan yang paling siap sejauh ini. Namun segala kemungkinan masih bisa terjadi dalam sesi latihan lanjutan, kualifikasi, hingga balapan utama. MotoGP Aragon 2025 akan kembali berlanjut dengan sesi FP2 dan FP3 pada Sabtu, sebelum sesi kualifikasi yang akan menentukan posisi start para pembalap. Dengan tensi yang semakin memanas, para penggemar MotoGP di seluruh dunia menanti siapa yang akan keluar sebagai pemenang di tanah Spanyol akhir pekan ini. Francesco Bagnaia nyalakan alarm bahaya. Sudah curiga motor Ducati tak kompetitif sejak Marc Marquez menyembunyikannya. Francesco Bagnaia, pembalap utama tim Ducati Lenovo, telah secara terbuka menyuarakan keprihatinannya terhadap performa motor Ducati GP25 musim ini. Dalam pernyataan yang menggemparkan setelah MotoGP Inggris yang berlangsung pada minggu kemarin, juara dunia 2 kali itu menyebut bahwa dirinya sudah menyalakan alarm bahaya terkait kondisi teknis motornya sejak lama. Bahkan, ia mengaku curiga bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh rekan setimnya, Marc Marquez, terkait performa sebenarnya dari motor Ducati terbaru itu. Performa Ducati sebagai pabrikan memang telah menjadi sorotan sejak awal musim 2025. Meski 3 musim terakhir mereka mendominasi kancah MotoGP, musim ini mereka dilanda tantangan teknis yang cukup kompleks. Sejak tes pramusim, para pembalap Ducati mengeluhkan ketidaknyamanan pada mesin GP25. Kondisi ini menyebabkan keputusan langka dari Ducati untuk kembali menggunakan versi mesin yang lebih lama pada sebagian besar pembalapnya. Namun, tidak demikian halnya dengan Marquez. Pembalap berpengalaman itu tetap memilih GP25 dan tampak mampu menaklukkannya, hingga memimpin klasemen sementara MotoGP 2025. Ironisnya, kesuksesan Marquez tersebut justru membuat kesulitan yang dialami Bagnaia semakin terlihat. Di tikungan 7 saya jatuh dengan cara yang tidak normal, ujar Bagnaia setelah balapan utama di Silverstone, dikutip dari Crash.net. Jelas bahwa pada hari Minggu itu ada sesuatu yang lebih terjadi. Situasinya secara umum, ada sesuatu yang tidak beres. Ini pertama kalinya motor kami benar-benar tidak kompetitif. Pada balapan MotoGP Inggris, Bagnaia sempat menunjukkan harapan ketika berhasil menempati posisi kedua saat balapan dihentikan sementara karena kondisi cuaca. Namun, saat balapan dimulai kembali dan ia mengganti ban belakang, segalanya berubah drastis. Alih-alih memperbaiki posisi,
Bagnaia justru terjatuh dan tidak dapat melanjutkan lomba. Hasil di Silverstone menjadi pukulan berat bagi Bagnaia, yang sebelumnya juga mengalami akhir pekan buruk di Le Mans. Ia kini tertinggal 72 poin dari Marquez di klasemen kejuaraan dunia. Yang lebih menyakitkan, menurut Bagnaia, adalah fakta bahwa perasaannya terhadap motor GP25 tak kunjung membaik sejak awal musim. Tidak lebih buruk, tidak lebih baik. Seperti biasa, saya tidak merasakan apapun, tegasnya. Saya tahu bahwa saya sangat cepat. Saya tahu saya bisa memenangkan setiap balapan. Namun jika perasaan saya terhadap motor masih sama, saya tidak bisa melakukan keajaiban. Saya butuh solusi yang lengkap. Saya butuh bantuan. Saya tahu tim saya bekerja keras, para teknisi bekerja keras untuk memberi saya apa yang saya inginkan. Namun sekarang, perasaan itu masih jauh. Ketidakpuasan Bagnaia terhadap motornya memunculkan pertanyaan besar tentang strategi pengembangan Ducati. Apakah mereka terlalu percaya diri dengan GP25? Atau justru mereka menunda penyempurnaan karena Marquez terlihat mampu tampil konsisten dengan motor yang sama? Marc Marquez sendiri, meskipun memimpin klasemen, akhirnya juga mulai merasakan masalah yang selama ini dialami Bagnaia. Di Silverstone, Marquez mengalami balapan yang penuh tantangan dan tidak finish di podium. Hal ini, menurut Bagnaia, menjadi bukti bahwa masalahnya bukan terletak pada gaya membalapnya, melainkan memang pada karakter motor yang belum ideal. Saya menghargai apa yang dilakukan Marc, dia mampu menyembunyikan masalah besar di balik performanya yang stabil. Tapi kini semua bisa melihat bahwa GP25 bukan motor yang sempurna, ujar Bagnaia. Apa yang dialami Marc di Silverstone mungkin bisa membuka mata semua orang, bahwa masalah ini nyata. Pernyataan itu juga seolah menjadi seruan kepada manajemen Ducati untuk tidak mengabaikan kondisi pembalapnya. Manajer umum Ducati, Luigi Dall'Igna, pun akhirnya angkat suara dan menyerukan kepada pabrikan untuk segera memberikan dukungan teknis dan psikologis kepada Bagnaia, yang kini tengah berada dalam tekanan besar. Kami menyadari bahwa Pecco, sapaan Bagnaia, menghadapi masa sulit. Ini bukan soal kecepatan atau bakatnya, tapi lebih kepada rasa percaya diri dan koneksi antara pembalap dengan motornya. Kami harus bekerja 2 kali lipat untuk memulihkan kondisi itu, ujar Dall'Igna dalam wawancara dengan media Italia. Meski tampak tenang di luar lintasan, tekanan terhadap Bagnaia sebenarnya sangat besar. Ia bukan hanya berjuang mempertahankan gelarnya, tetapi juga mempertahankan tempatnya sebagai pembalap utama Ducati di tengah kehadiran Marquez yang tampil superior. Isu internal dalam tim pun tak terhindarkan, terutama setelah spekulasi muncul bahwa Ducati bisa saja mengalihkan fokus dukungan mereka secara penuh kepada Marquez bila tren ini terus berlanjut. Bagnaia kini menghadapi dilema besar, terus berjuang dengan motor yang ia rasa tidak nyambung, atau mendesak Ducati untuk mengambil keputusan radikal soal pengembangan motor di tengah musim. Satu hal yang pasti, MotoGP Jerman yang akan datang akan menjadi penentu arah karir Bagnaia musim ini. Apakah dia mampu bangkit, atau Ducati akan benar-benar menyerahkan tongkat estafet kepada Marquez? Dengan kondisi klasemen yang semakin menjauh dan performa yang belum menentu, Bagnaia butuh lebih dari sekadar keberuntungan. Ia membutuhkan keajaiban, atau paling tidak, Ducati yang mau kembali mendengar dan bertindak. Jika tidak, suara alarm bahaya yang ia nyalakan bisa jadi bukan sekadar peringatan, melainkan pertanda keretakan serius di dalam tim paling dominan dalam 3 musim terakhir MotoGP. Show up.